Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di channel saya. Terima kasih yang sudah klik video ini. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk mereview buku yang sangat bagus, teman-teman. Di sini saya mempunyai buku Konseling dan Psikoterapi Islam dari Bapak Ustadz Agus Hermawan, dosen dari UIN Salatiga. Jadi di sini saya akan mereview. Pertama, saya akan membacakan identitas bukunya terlebih dahulu. Sini. Jadi, judul buku ini adalah Psikoterapi dan juga Konseling Islam. Penulisnya adalah Bapak Ustadz Agus Hermawan, SPDI MA. Kemudian buku ini diterbitkan oleh Yayasan Hajah Kartini Kudus dan diterbitkan pada tahun 2024. Buku ini terdiri dari 8 bab, teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview dari bab 1 sampai dengan bab 5. Apa saja yang ada di pembahasan yang ada di dalam buku ini? Mari kita simak. Baik, teman-teman, pada bab 1 buku ini menjelaskan mengenai pengertian, fungsi, tujuan, metode, dan prinsip serta persamaan dan perbedaan antara konseling Islam dan juga psikoterapi Islam. Jadi pada bab 1 ini nanti akan dijelaskan mengenai apa itu konseling dalam Islam dan juga apa itu psikoterapi Islam. Setelah itu nanti akan dijelaskan juga mengenai tujuan dan juga fungsi dari konseling dan juga psikoterapi Islam. Setelah itu ada metode, habis itu ada prinsip, dan pada akhirnya nanti akan dijelaskan apa sih persamaan dan perbedaan antara konseling dan juga psikoterapi Islam. Kita lanjut ke bab 2. Baik, teman-teman. Jadi kita lanjut pada bab 2. Di sini akan dijelaskan materi mengenai hakikat manusia dalam pandangan Islam dan kebutuhan manusia dalam terapi ataupun konseling. Nah, pada buku ini dijelaskan hakikat manusia itu apa. Nah, pada buku ini dijelaskan bahwa manusia itu pada hakikatnya adalah makhluk biologis. Dan juga manusia adalah pribadi makhluk, dan juga manusia adalah makhluk sosial pada dasarnya, dan yang terakhir adalah manusia sebagai makhluk religius. Setelah itu di sini juga ada penjelasan mengenai potensi dari manusia, potensi dari dirinya sendiri. Habis itu ada juga mengenai kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh manusia dalam terapi dan juga konseling Islam ini. Nah, selanjutnya teman-teman, pada bab 3 di sini dijelaskan mengenai sejarah dari konseling ataupun psikoterapi Islam dan juga teknik dan juga hubungannya dengan ilmu-ilmu lainnya. Nah, pada bab ini nanti dijelaskan mengenai sejarah dari psikoterapi Islam, mulai dari Ibnu Khaldun yang menjelaskan mengenai pengobatan Arab. Setelah itu ada juga bentuk dan juga teknik-teknik terapi, teman-teman. Mulai dari terapi keluarga, ada juga terapi psikoanalisa yang diadopsi dari teori barat. Setelah itu ada juga hubungan antara psikoterapi Islam dengan ilmu-ilmu lainnya. Di sini dijelaskan mengenai hubungan antara psikoterapi dan konseling. Setelah itu ada juga hubungan antara psikoterapi dan psikiater. Selanjutnya pada bab 4 kita akan dijelaskan mengenai konsep sehat dan juga sakit dalam pandangan Islam. Nah, pada buku ini didefinisikan bahwa sehat itu adalah suatu keadaan ideal di mana tubuh biologis, psikologis, sosial, dan juga finansial dalam keadaan optimal. Nah, setelah itu nanti ada juga mengenai konsep sehat dan juga sakit dalam Islam. Setelah itu ada materi mengenai kesehatan jiwa dalam Islam, dan ada juga mengenai sakit itu di sini dituliskan sebagai takdir yang menguatkan iman, teman-teman. Jadi kalau kita sakit itu tandanya iman kita sedang dikuatkan oleh Yang Maha Kuasa. Selanjutnya teman-teman, di sini dijelaskan pada bab 5 itu mengenai manajemen dan juga prosedur psikoterapi Islam. Nah, di sini dijelaskan mengenai
manajemen prosedur konseling dan juga psikoterapi Islam. Jadi proses tata cara terapinya itu seperti apa dalam Islam. Setelah itu ada juga tahap-tahap terapi Islam, mulai dari sesi wawancara awal dulu, setelah itu proses terapi, habis tindakan, setelah itu baru mengakhiri terapi. Terus ada juga di sini model-model psikoterapi dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Nah, di sini ada psikoterapi dengan keimanan atau psikoterapi dengan tauhid atau akidah. Setelah itu ada juga terapi melalui ibadah seperti sholat, sholat, puasa, haji, zakat, dan juga berdoa ataupun sedekah seperti itu. Setelah itu ada juga psikoterapi melalui taubat dan maaf. Jadi kita terapi melalui memaafkan teman-teman dan juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, secara keseluruhan menurut saya buku karya Bapak Agus Firmawan ini, Konseling dan Psikoterapi Islam, itu sangat menarik teman-teman. Menurut saya di sini itu sangat relevan dalam konteks saat ini, di mana psikoterapi itu bisa menggunakan dengan pendekatan agama ataupun pendekatan Islam. Penjelasan dalam buku ini sangat cukup jelas. Terus penjelasannya juga cukup lengkap ya teman-teman, mulai dari konsep-konsep dasar seperti itu. Nah, tapi meskipun seperti itu, menurut saya buku ini itu masih kurang memperdalam pembahasannya. Jadi masih sekedar konseptual saja, namun sudah cukup menarik. Saya sangat merekomendasikan buku ini kepada seluruh mahasiswa psikologi, khususnya sendiri psikologi Islam, karena psikoterapi ini juga sangat relevan dalam konteks saat ini bagi para praktisi psikologi. Bagi yang tertarik pada buku ini, silahkan hubungi via komentar di bawah video ini. Silahkan komentar apabila ada yang tertarik pada buku ini. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.